Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap kondisi sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Jadi, bab pertama untuk kelas 9 ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Ada yang sudah tahu apa itu reproduksi? Ya, reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Ya, jadi memiliki sifat sama ya. Dalam kelas 7 itu dulu sudah kita bahas ada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang berkembang biak ya. Berkembang biak itu adalah salah satu ciri makhluk hidup. Nah, di kelas 9 inilah kita akan bahas tentang reproduksi. Jadi berkembang biak itu nama lainnya bereproduksi. Untuk apa ya? Kira-kira tujuan reproduksi itu apa? Jelas ya, untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya. Demikian pula manusia ya, manusia ingin memiliki keturunan untuk meneruskan generasinya. Pada bab ini kita memiliki kompetensi dasar ya. Kemampuan harus kalian miliki adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita akan menyebutkan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, memahami ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, memahami karakter atau sifat sel anak-anak sel organ reproduksi pada laki-laki dan spermatogenesis, memahami organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang organ-organ reproduksi, kita bahas dulu tentang pembelahan sel. Jadi tidak lepas dari pembelahan sel. Bisanya manusia itu tambah besar, tambah tinggi ya, punya keturunan, itu berawal dari pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel dapat diartikan suatu proses pembelahnya sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Jadi semula akan membentuk satu sel ini ya, satu sel. Kemudian sel tubuh ini akan membentuk lengkungan atau cekungan di tengah, yang lama-kelamaan cekungan tadi akan menyempit sehingga akhirnya putus ya, satu jadi dua. Pembelahan sel ada dua macam, ada yang namanya mitosis. Nah, ini mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang bersifat sama dengan induknya. Ya, satu menjadi dua. Tahap-tahapannya ini ada profase. Profase ini adalah masing-masing kromosom membentuk pasangannya ya, ini berpasang-pasangan. Kemudian tahap berikutnya adalah metafase. Metafase ini pasangan kromosom tadi menempati posisi di tengah. Kemudian ada anafase. Anafase ini masing-masing pasangan ini akan pecah menjadi dua dan ketarik ke kutub masing-masing kanan dan kiri. Tahap terakhir adalah telofase. Telofase ini sudah pisah antara satu dengan yang lainnya, sehingga kesimpulannya mitosis ini satu sel akan membentuk dua sel anakan yang sama persis dengan sifat induknya. Nah, ini terjadi pada seluruh sel-sel tubuh, mulai dari rambut, kulit, kuku, dan sebagainya. Ini mengalami pembelahan terus secara mitosis. Jadi satu menjadi dua yang sifatnya sama persis dengan induknya, atau disebut dengan bersifat diploid. Diploid itu kromosomnya pasangan ya, berpasangan. Pada manusia jumlah kromosom ada 46 ya. 46 atau 23 pasang. Yang 22 pasang itu pembelah melalui mitosis, yang sepasang tadi nanti sel kelamin itu akan membelah secara meiosis. Baik, kita lanjut yang meiosis. Meiosis itu satu sel telur, satu sel induk ya. Ini akan pecah menjadi dua sel anakan yang sifatnya ini
sama seperti induknya ya, ini melalui ada profase, metafase, anafase. Namun secara cepat ini dua anakan ini akan pecah lagi menjadi dua lagi, masing-masing mengalami profase 2, metafase tahap 2, anafase tahap 2, dan telofase tahap 2. Kesimpulannya, satu sel induk pada meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau separuh dari kromosom induknya. Jadi 1 jadi 4. Terjadi, ingat, hanya di sel kelamin. Oke? Lanjut. Di mana sel kelamin? Nah, ini pada wanita ini proses pembentukan sel kelamin atau pembentukan ovum ya, pada wanita itu namanya ovum atau sel telur. Itu prosesnya namanya oogenesis. Ya. Ini terbentuk di ovarium. Nanti kita akan bahas organ-organ selnya. Nah, kita bahas dulu pembelaannya. Satu sel telur atau oogonium ini akan membentuk oosit primer. Ya, dengan kromosom yang tadi sudah berpasang-pasangan. Kemudian oosit primer akan membelah menjadi dua bagian, yang satu menjadi oosit sekunder dan yang satu menjadi polar body. Oosit sekunder ini akan dalam waktu singkat akan pecah atau membelah lagi menjadi dua lagi, yaitu satu oosit, satu lagi polar body lagi. Sehingga oosit ini bersifat separuh dari induknya, ini akan berkembang membentuk ovum bersifat haploid lagi. Tadi ya, haploid separuh membawa kromosom separuh induknya. Kesimpulannya, pada satu sel pada pembentukan ovum atau sel telur, satu akan menghasilkan satu sel telur dan 3 polar body. Ini akan membentuk polar body, dua lagi pecah lagi ya. Jadi ada 3 polar body. Jadi pada wanita hanya satu sel telur dihasilkan setiap bulannya, ya, beda dengan pria. Untuk pria ini pembentukan sperma, ya, sel kelaminnya namanya sperma, prosesnya namanya spermatogenesis. Spermatosit primer akan membelah menjadi 2 spermatosit sekunder, yang mana secara cepat spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi 2 lagi spermatid, sehingga satu spermatosit primer menghasilkan 4 spermatid, yang mana spermatid tadi masing-masing akan berkembang membentuk spermatozoa. Jadi pada pria itu bisa menghasilkan dalam tiap hari itu menghasilkan jutaan sel sperma, ya, beda dengan wanita hanya satu sel telur dalam 1 bulan. Ya. Ini proses pembentukan spermatogenesis ini terjadi pada testis. Ini testis ya. Pada pria ini testis letaknya di bawah. Ya, ini testis, ada sepasang testis. Yang mana di dalam ini ada tubulus seminiferus atau saluran-saluran. Nah, prosesnya adalah ini spermatogonium ya, atau ya masih memiliki pas ya 46 kromosom ya, pada manusia itu 46 kromosom tadi akan membentuk spermatosit primer masih genap 46 kromosom. Kemudian nanti akan pecah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder dengan memiliki 23 kromosom, separuhnya ya, separuh dari 46. Kemudian spermatosit sekunder tadi akan berkembang menjadi spermatid berkembang menjadi sperma dewasa. Jadi satu spermatogonium menghasilkan 4 sperma dewasa. Itu pada pria. Nah, demikian dulu yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Besok kita sambung dengan organ-organ reproduksi baik pada wanita maupun pada pria. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.